Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Afila Permata Amin with student ID number 216121010 from English Education Class 4A. Here I will explain 5 material. The material that I will explain is from group 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, the first material for group 1, definition of evaluation, assessment, and measurement. Evaluation is an activity or process that is systematic, sustainable, and comprehensive in order to control, guarantee, and determine the quality of various learning components based on certain consideration and criteria. Jadi, evaluasi adalah kegiatan atau proses yang sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh guna mengendalikan, menjamin, dan menentukan mutu, nilai, dan makna berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu tentang assessment. Assessment adalah penilaian. Assessment is a process or activity that is systematic and continues to collect information about the process and learning outcomes of students in order to make decisions based on certain criteria and consideration. Jadi penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Measurement. Measurement is a process to determine the quality of something. Jadi suatu pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan besaran sesuatu. The second material from group 2, what is authentic assessment? Authentic assessment is a course evaluation method where the student applies their knowledge to unique real life context or situation. John Mueller described it as a form of assessment in which students are asked to perform real work that demonstrate meaningful application of ancient knowledge and skills. Jadi penilaian autentik adalah metode evaluasi kursus di mana siswa itu harus menerapkan pengetahuan mereka pada konteks atau situasi kehidupan nyata yang unik. John Mueller menggambarkannya adalah bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas dunia nyata yang mendominasikan penerapan yang berarti dari pengetahuan dan keterampilan penting. The third material from group 3, definition of the test. Definition of the test. The test is a tool for measure, namely to collect information on the characteristic of an object. According to Jemari, it test is a way to assess a person's ability indirectly, namely talk a person responds to a stimulus or question. Jadi definisi tes itu merupakan alat mengukur yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik suatu objek. Menurut Jemari, tes adalah cara untuk menilai suatu kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulasi atau pertanyaan. According to Dr. Amin Dayan Indrakusuma, in his books, Evaluasi Pendidikan Site, a test is a tool or procedure that is systematic and objective to obtain the
They share data or information about a person in a way that can be precise and fast. Menurut Dr. Andes Amindain Indrakusuma, dalam bentuk bukunya, Evaluasi Pendidikan mengatakan tes adalah alat atau prosedur yang sistematif dan objektif untuk memperoleh data informasi yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang tepat dan cepat. Okay, the for material for group 4. Material group 4, contraction of written test items. Tentang penyusunan soal tes tertulis. Jadi menulis soal tes tertulis itu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menyusun materi atau tes ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan soal indikator yang telah disusun dalam bentuk kisi-kisi dan berpedoman pada kaidah penulisan soal objektif dan kaidah penulisan soal esai. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis sangat tergantung pada perilaku atau kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih akurat diukur atau ditanyakan menggunakan tes tertulis berbentuk soal uraian, ada pula kompetensi yang lebih akurat diukur menggunakan tes tertulis berbentuk soal objektif. Terus contraction test in the form of a description, uji konstruksi berbentuk deskripsi. Jadi berdasarkan metode scoring, bentuk deskripsi diklarifikasikan menjadi dua, yaitu deskripsi objektif dan deskripsi non-objektif. Bentuk objektif description adalah pertanyaan atau pertanyaan yang menuntut sekumpulan jawaban dengan pemahaman atau konsep tertentu, sehingga penilaian dapat dilakukan secara objektif. Ini berarti bahwa perilaku yang diukur dapat dinilai secara dikotomatis benar, salah, atau 1-0. Bentuk uraian non-objektif adalah soal yang menuntut seperangkat jawaban dengan pemahaman atau konsep menurut pendapat masing-masing siswa. Sehingga penskoran sulit dilakukan secara objektif soal. Secara objektif, misalnya perilaku yang diukur adalah kesesuaian isi dengan tuntutan soal, maka skala yang disusun disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa yang akan diuji. The last material from group 5, definition of Bloom's taxonomy. Taxonomy comes from the Greek taxis which means setting and nomos which means size. Taxonomy berasal dari bahasa Yunani, yaitu taxis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu. Taxonomy is classification system or grouping. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Taxonomy in the field of education is a framework for classifying statements that are used to predict student ability to learn as a result of learning activities. Taksonomi dalam bidang pendidikan merupakan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan belajar siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. And the last taxonomy, the concept of Bloom's taxonomy was introduced by Benjamin S. Bloom, an educational psychologist with this friend in 1959. Konsep taksonomi Bloom diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom, yaitu beliau seorang psikolog pendidikan bersama teman-temannya pada tahun 1956
occasional psychologist with his friend in jadi mereka itu memperkenalkan pendidikan psikologi pada tahun 1956. And the last material, procedures in contraction test. First, planning the test. Merencanakan tes. Jadi setiap rencana harus berisi pernyataan tujuan. Seorang guru harus menetapkan tujuan tes agar seorang guru mengetahui sejauh mana siswa telah menyerap bahan pembelajaran materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini sebagai laporan kepada orang tua siswa, atau biasanya di dalam semester itu ada akhir semester seperti mengambil raport, menentukan kenaikan kelas dan menentukan lulus atau tidaknya siswa. Yang kedua yaitu ada kurikulum analisis, yaitu pasti di setiap di setiap sekolah itu pasti ada kurikulumnya, dan di sini kita menganalisis kurikulum. Kurikulum itu berisi tentang pembahasan pembelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa. Oleh karena itu, seorang guru dalam membuat ulangan harus sesuai dengan kurikulum. Misalnya, kurikulum menuntut siswa untuk menjadi pemikir kritis. Maka seorang guru harus berusaha membuat soal-soal yang dapat membuat siswanya berpikir kritis. Dengan metode seperti itu, jadi siswa pun harus menyesuaikan gurunya. Kalau gurunya memakai kurikulum tersebut, jadi siswanya juga harus bisa mengikuti dengan metode kurikulum tersebut. And the last, textbook analysis. The test that will be prepared shall cover all the material from the essential topic that have been determined. The subject matter in detail is contained in the textbook used. Selain kurikulum, kita juga menganalisis buku teks. Teks yang disusun harus mencakup semua materi dan dari topik esensial yang telah ditentukan. Materi pembelajaran secara rinci tertuang dalam buku teks yang digunakan. Jadi itu apabila kita menggunakan kurikulum tentang, misalnya kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013, otomatis kita juga memakai buku K13, nggak mungkin kan kita memakai buku KTSP. Jadi metode pembelajaran itu pun berkesinambungan dan nyambung dari satu sama lain, itu saling nyambung untuk mendapatkan materi yang bisa kita pahami. Sekian review materi dari saya untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah language assessment. Sekian, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.